Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Aguskom. Aguskom ini salah satu tokoh sosiologi yang sangat penting di awal-awal perkembangan sosiologi, karena dialah yang mengenalkan istilah sosiologi untuk menyebut ilmu-ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sebelumnya sudah berkembang, hanya saja waktu itu namanya masih fisika sosial. Hanya saja kali ini kita tidak akan membahas keseluruhan gagasan Aguskom. Kita hanya akan membahas tentang hukum tiga tahap Aguskom yang sangat terkenal itu, yang membagi masyarakat atau tahap berpikir masyarakat itu menjadi tiga, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positifis. Nah, yang menarik adalah Aguskom ini tidak merumuskan ketiga tahap ini dengan merujuk pada aspek-aspek empiris dan objektif yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, Aguskom justru mencoba untuk melihat bagaimana masyarakat berpikir. Jadi untuk bisa disebut sebagai tahap teologis, metafisik, atau positifis, yang dilihat oleh Aguskom adalah cara berpikir yang paling dominan yang ada pada suatu masyarakat pada saat itu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tahap teologis. Tahap ini terjadi ketika masyarakat cenderung mencari penjelasan atas segala hal yang terjadi itu dari hal-hal yang sifatnya supranatural. Jadi ketika masyarakat menjelaskan kejadian yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik itu interaksi sehari-hari maupun peristiwa-peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, dan lain-lain, itu masyarakat selalu merujuk pada penjelasan-penjelasan yang sifatnya supranatural, bahwa ada kekuatan supranatural yang menjadi sebab utama dari segala kejadian yang ada di dunia. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang tercipta dari tahap ini itu jika diasumsikan bersifat absolut dan final karena dia berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya supranatural. Dia tidak bisa lagi diganggu gugat. Kebenarannya diasumsikan pasti. Contohnya misalnya ajaran-ajaran agama, misalnya oleh para pemeluknya, ajaran agama itu diasumsikan final, sudah tidak boleh lagi dirubah. Jadi dia merupakan seperangkat aturan yang berasal dari Tuhan dan oleh karena itu bersifat suci dan adikodrati. Manusia tidak memiliki hak untuk merubah apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika ada orang yang memberikan tafsir baru atas ayat-ayat Tuhan, itu biasanya selalu diiringi dengan kontroversi-kontroversi yang tidak mudah di masyarakat. Karena masyarakat selama ini mengasumsikan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu sifatnya final, tidak bisa diganggu gugat. Nah, tahap teologis ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fetisisme. Cara berpikir ini sangat dominan pada masyarakat primitif yang percaya bahwa di balik benda-benda itu ada kekuatan-kekuatan supranatural, ada ruh yang mendiami benda-benda itu dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Biasanya masyarakat lalu kemudian menyediakan sesaji pada batu-batu besar, pada pohon besar yang oleh masyarakat dianggap memiliki ruh yang mendiami batu atau pohon besar itu. Berikutnya, setelah masyarakat berkembang, berubahlah menjadi tahap politeisme. Tahap ini percaya bahwa yang mengatur dunia ini bukan cuma satu kekuatan, tapi ada banyak kekuatan. Ada banyak dewa-dewa yang berkuasa atas dunia ini. Misalnya kepercayaan akan adanya Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan lain-lain. Nah, tahap yang terakhir dari tahap teologis itu adalah tahap monoteisme, ketika masyarakat meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang menjadi sebab dari segala sesuatu di dunia ini. Nah, tahap ini bisa kita kenal dari agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Yahudi yang percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang menguasai alam ini. Nah, tahap berikutnya adalah tahap metafisik. Tetapi tahap ini tidak banyak dijelaskan oleh Aguskom karena tahap ini hanya tahap antara saja. Dia hanya tahap transisi dari teologis ke positifis.
Nah, karena tahap transisi, maka karakteristik dari tahap ini berada di tengah-tengah di antara positivis dan teologis. Sebagaimana positivis, metafisik mulai mencoba untuk melihat hal yang sifatnya konkret, tetapi penjelasannya masih bersifat abstrak. Tidak sebagaimana positivis yang mencari penjelasan segala sesuatu melalui observasi yang sifatnya ilmiah dan empiris. Nah, kalau tahap ini tidak, memang yang dijelaskan itu sesuatu yang sifatnya konkret, tapi penjelasannya abstrak sifatnya. Nah, hanya saja abstraknya itu bukan karena kekuatan supranatural, tetapi abstrak itu dalam konteks yang sepenuhnya bersifat duniawi. Nah, kita akan menjelaskan di slide selanjutnya. Kalau pada tahap teologis orang masih mencari penjelasan pada kekuatan-kekuatan supranatural, nah pada tahap metafisik ini orang mulai beralih tidak lagi pada kekuatan supranatural, tapi pada hal-hal atau kekuatan-kekuatan abstrak yang melekat pada semua benda. Jadi bedanya dengan tahap teologis adalah kalau pada tahap teologis fetisis misalnya, kekuatan yang melekat pada benda itu berasal dari hal-hal yang sifatnya supranatural. Misalnya batu itu dianggap memiliki ruh. Nah, kalau tahap metafisik ini enggak. Di benda-benda itu sendiri memang punya kekuatan. Jadi kekuatannya itu bukan berasal dari luar benda. Tetapi benda-benda itu, benda-benda alam itu sendiri sebetulnya juga punya kekuatan. Hanya dia tidak bisa menjelaskan kekuatan seperti apa. Penjelasannya masih abstrak. Pada tahap ini, manusia mencari hukum-hukum alam, tetapi bedanya dengan tahap positivis. Ketika tahap positivis, hukum-hukum alam itu dicari melalui pendekatan yang sifatnya empiris. Ada penelitian-penelitian, ada eksperimen, dan lain-lain. Sementara pada tahap metafisik ini tidak. Hukum-hukum alam itu diyakini bisa ditentukan melalui proses yang sepenuhnya ada di dalam akal budi manusia. Jadi dengan aktivitas rasional murni, orang merasa bisa menemukan hukum-hukum alam yang diyakini bersifat tetap dan abadi. Nah, tahap yang terakhir, yang oleh Auguste Comte dianggap sebagai puncak perkembangan pemikiran manusia, adalah tahap positif. Nah, dalam tahap ini orang tidak lagi mencari penjelasan supranatural atau abstrak untuk memahami kehidupan mereka sehari-hari, tetapi mulai beralih pada penjelasan-penjelasan dari ilmu pengetahuan yang didapatkan dari data-data empiris. Jadi, orang tidak lagi menjelaskan gempa dari kekuatan supranatural, tetapi gempa itu akan dijelaskan berdasarkan cara ilmu pengetahuan menjelaskan realitas. Kalau orang ingin sukses berdagang misalnya, maka bukan lari ke dukun, bukan lari ke kiai, tetapi mereka mencari teori-teori dagang yang berasal dari pengetahuan ilmiah. Bagaimana cara mereka sukses di karir? Ya, mereka mencarinya dari penjelasan-penjelasan yang sifatnya ilmiah, bukan lalu kemudian membeli ake yang memiliki kekuatan supranatural, yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Nah, tapi mereka mencari di misalnya buku-buku kiat sukses dan lain-lain. Nah, pengetahuan yang tercipta dalam tahap ini juga sifatnya sementara, tidak final. Kenapa? Karena dia selalu terbuka untuk direvisi akibat perkembangan-perkembangan baru. Nah, ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Dan oleh karena itu, tidak ada pengetahuan yang bersifat final. Berbeda dengan pengetahuan di masa teologis atau di zaman teologis yang diyakini bersifat final karena dia berasal dari kekuatan supranatural. Dia berasal dari Tuhan. Dan karena berasal dari Tuhan, maka diasumsikan sifatnya absolut dan final. Sementara pengetahuan empiris yang ada pada masa positivis berasal dari observasi empiris yang bisa berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada zaman ini, akal dan data empiris itu menempati kedudukan yang luar biasa penting karena positivisme meyakini bahwa ilmu pengetahuan yang sah itu hanya ilmu pengetahuan yang berasal dari data-data empiris yang sudah ditelaah oleh analisa rasional akal budi.
Jadi hal-hal atau pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya supranatural, yang sifatnya abstrak itu oleh positivisme tidak dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Jadi surga, neraka, jin, dan lain-lain itu dianggap sebagai bukan sebuah pengetahuan yang valid karena dia tidak bisa diobservasi secara empiris. Jadi sebetulnya gampang-gampangannya gitu. Tahap positivisme itu adalah tahap ketika aspek-aspek atau penjelasan-penjelasan supranatural, penjelasan-penjelasan ketuhanan itu disingkirkan dari dunia. Dunia tidak lagi dijelaskan dalam kaitannya dengan Tuhan, tetapi dunia dijelaskan hanya dalam kaitannya dengan mekanisme-mekanisme yang bersifat duniawi. Jadi ketika bicara tentang sebab akibat, apa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi, itu tidak ada kaitannya dengan penjelasan yang sifatnya ketuhanan. Jadi Tuhan tidak ikut campur dalam proses-proses yang sifatnya duniawi. Nah, itu kira-kira kepercayaan yang ada pada zaman positivis. Gagasan Agoskom ini sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan teori-teori sosial kemudian. Misalnya seperti teori sekularisasi. Teori ini meyakini bahwa semakin modern suatu masyarakat, maka dia akan semakin rasional. Dan kalau masyarakat sudah rasional, maka penjelasan-penjelasan yang sifatnya irasional, penjelasan-penjelasan yang sifatnya supranatural itu makin lama akan makin menghilang. Jadi masyarakat seakan-akan dihadapkan pada dua pilihan, mau menjadi religius atau menjadi rasional. Kalau menjadi religius tidak bisa rasional, kalau mau menjadi rasional tidak bisa religius. Nah, sementara teori ini mengasumsikan bahwa seiring dengan modernisasi, maka sekularisasi pasti akan terjadi. Religiusitas pasti akan menurun dan itu fenomena yang tidak bisa dielakkan. Jadi teori ini mengasumsikan bahwa masa depan kehidupan manusia itu adalah sekuler. Penjelasan-penjelasan yang sifatnya ketuhanan itu makin lama akan makin hilang dalam kehidupan manusia dan digantikan dengan penjelasan-penjelasan yang sifatnya rasional. Nah, yang menarik adalah teori ini pada akhirnya kemudian gagal menjelaskan kenyataan bahwa dalam sebuah masyarakat yang sangat modern sekalipun ternyata masih hidup kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya supranatural. Masyarakat tak menunjukkan tanda-tanda kehilangan religiusitasnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena teori sekularisasi menganut cara berpikir yang khas peradaban barat, yaitu cara berpikir oposisi biner, yang mengasumsikan bahwa dua hal yang berbeda atau dua hal yang bertentangan itu tidak bisa berada di satu waktu, tidak bisa di satu tempat dalam waktu yang bersamaan. Jadi besar dan kecil itu tidak bisa ada sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Orang harus memilih mau besar atau kecil. Kalau dia besar berarti tidak kecil, kalau dia kecil berarti tidak besar. Nah, logika oposisi biner itu juga yang kemudian diterapkan dalam teori sekularisasi yang mengasumsikan bahwa orang hanya punya dua pilihan, dia menjadi rasional atau menjadi religius. Kalau menjadi religius, dia tidak bisa berpikir rasional. Kalau menjadi rasional, dia tidak bisa menjadi religius. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya tidak seperti itu. Orang bisa menjadi sangat rasional sekaligus sangat religius. Kenapa? Karena sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari orang bisa berdiri di atas dua kaki sekaligus. Orang tidak harus memilih untuk menjadi rasional atau religius. Misalnya dokter, dokter itu kan gampang-gampangannya dididik dengan cara yang sangat rasional. Oh, tidak ada orang yang tidak ada dokter yang tidak bisa berpikir rasional karena dokter itu membutuhkan cara berpikir yang sangat rasional. Tetapi di banyak tempat amat mudah kita temukan seorang dokter yang juga sangat religius. Ini artinya bahwa religiusitas dan rasionalitas itu tidak harus dihadap-hadapkan. Orang bisa menjadi religius dan rasional sekaligus. Selama ini kita selalu mengasumsikan bahwa dua hal ini bertentangan. Sehingga misalnya kita membagi, ada pekerjaan yang sifatnya sekuler, ada pekerjaan yang sifatnya rasional.
Ada pekerjaan yang sifatnya duniawi. Jadi kalau guru ngaji itu pekerjaan religius. Kalau tukang beca itu pekerjaan duniawi. Padahal tidak selalu dalam kenyataannya tidak seperti itu. Seorang tukang becak pun bisa memahami setiap kayuhannya itu sebagai ibadah pada Tuhan. Sementara seorang guru ngaji yang kelihatannya religius itu bisa jadi justru punya motif-motif yang sifatnya duniawi. Orang pergi haji itu tidak selalu berarti punya motif keagamaan kok. Tidak selalu seperti itu. Siapa tahu dia seorang tokoh politik yang kebetulan punya kepentingan untuk mencitrakan dirinya religius. Jadi hajinya itu bukan lagi perilaku keagamaan tapi perilaku politik. Jadi teori ini dalam kenyataan teori ini kerepotan dalam menjelaskan kenapa orang bisa religius dan rasional dalam waktu yang bersamaan. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kita ketemu lain hari dalam teori yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.